dengan produk yang kamu pasarkan. Kamu jual produk itu karena kamu cuma pengen dapat komisinya, ataukah karena memang kamu dengan tulus membagikan bahwa manfaat produk itu baik. Itu dua hal yang berbeda. Banyak anak-anak muda menjual produk itu karena cuma tergiur komisinya. Itu saya tidak rekomendasikan. Komisi itu sebelum komisi, terjalin ada satu yang namanya kejujuran. Hai, jangan lupa subscribe ke channel ini ya, biar kamu selalu mendapatkan info-info terupdate dari videoku. Dan oh ya, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kamu. Jangan lupa like-nya. Thank you. Dan buat kamu yang ingin ikut webinar dari Bapak Chandra Putra Negara secara langsung, kamu bisa hubungi link yang di deskripsi di bawah ya. Oke, aku Garlin Johnson, and always salam hebat luar biasa. Enjoy the video. Pertama tadi Ibu Edi ya, Ibu Edi itu tadi Anda sudah dengar backgroundnya. Saya sangat terharu. Ayahnya cuma tani, ya, beliau cuma mengandalkan kuliah itu cuma mengandalkan beasiswa. Tapi beliau berhasil lulus jadi sarjana. Dan salah satu murid saya yang cukup berhasil. Bahkan kemarin beliau barusan pulang ibadah dari Yerusalem bersama suaminya. Padahal dulu backgroundnya nggak punya apa-apa. Hanya beberapa tahun, tapi sudah bisa berhasil. Saya sangat terharu. Betul-betul saya sangat terharu. Ya, kalau seandainya seluruh Indonesia bisa seperti ini kan semua orang punya kesempatan untuk maju, apalagi seperti kayak di musim-musim corona seperti ini. Ya, jadi banyak orang lesu, banyak orang nggak percaya, tapi justru kita punya semangat. Kita punya sebuah solusi untuk Anda dan itu bisa maju. Tadi juga dibawakan sama testimoni sebuah produk. Saya baru kaget juga tuh, ternyata Bu Vanda itu sampai nggak bisa berhubungan sama suami 1 tahun ya. 1 bulan ya. Wah, itu nggak gampang ya. Beliau seorang mantan bankers ya, kalau nggak salah dulu mantan kerja di Bank BNI ya, kalau nggak salah. 7 tahun sebagai seorang bankers, tapi sekarang memutuskan full time ya, dan memutuskan full time pengusaha. Dulunya seorang karyawan juga, meninggalkan jabatan mantan bankers dan sekarang full time itu tidak mudah. Jadi saya sangat bangga ya melihat satu persatu murid-murid di komunitas YES ini semakin maju. Jadi apa yang saya ajarkan di konten Success Before 30 itu satu persatu bisa diaplikasikan dengan sangat baik ya. Dan ya, terima kasih sudah semua, thank you juga. Yang terpenting bukan cuma saya, tapi kesuksesan saya hari ini itu sangat ditunjang oleh kesuksesan murid-murid saya. Karena tanpa kerja keras dari para reseller, murid-murid mitra kita semuanya, tidak mungkin ada hari ini. Dan ukuran kesuksesan seorang pemimpin itu dinilai dari bukan suksesnya dia, tapi ukuran kesuksesan seorang pemimpin adalah berasal dari berapa banyak murid yang bisa dia bangun dan sukses. Itu yang paling penting. Malam Pak Tori, selamat malam, terima kasih Fresh. Ini gara-gara Bu Maya suruh saya copot pakai earphone, makanya saya pakai ini yang earphone biasanya. Oke, Bu Ika bisa dibuka di kolom pertanyaan satu persatu. Dan tadi terakhir ditutup sama Pak Daniel. Ya, Pak Daniel itu saya sudah kenal lama sekitar ya, silakan pertanyaan apa bisa ditulis di kolom pertanyaan. Oke. Ya, nah ini silakan salam teman-teman. Salam hebat. Cuma menyapa saya semua ini ya. Ya udah nggak apa-apa. Salam balik. Nah oke, stop. Ahmad Hafiz. Akmal Hafiz. Dan taktik apa yang harus saya lakukan untuk bisnis toko saya yang bisa mengikuti perkembangan dunia teknologi saat ini? Saya pernah membahas di konten 5 level pengusaha. Di situ itu sudah sangat jelas saya membahasnya. Anda bisa merintis perusahaan dari level 0, level 1, level 2, sampai level 5, IPO go public. Tapi problemnya satu, Anda nggak punya kemampuan bagaimana dari kelas UKM sampai membangun ke sana. Makanya saya ada bilang,
lebih baik kalau Anda pengusaha level 1-2, sebaiknya berpartnerlah atau bermitralah dengan perusahaan level 5. Kalau Anda hari ini bekerja dengan kekuatan sendiri itu berat, ya, mending berpartner dengan kami. Kami sudah siapkan mentornya, kami sudah siapkan teknologinya, kami sudah siapkan sistem resellernya, kami sudah siapkan sistem dropshipping nggak lama lagi, nanti ada. Kami juga sudah siapkan produknya, lengkap dengan izinnya, kami sudah siapkan kantornya. Jadi Anda itu sudah tidak perlu pusing untuk 80-90% permasalahan di dalam dunia bisnis. Karena ribet di dalam dunia bisnis itu. Apalagi kalau Anda mau men-scale up. Tadi siang saja, saya barusan webinar selama 4 jam. Ya, sama salah satu bisnis hack. Ya, itu pengikutnya, pesertanya ikut tadi 60 orang. Rata-rata 60 orang itu kelasnya UKM. Pertanyaannya itu rata-rata sama kayak gini. Saya selalu tegaskan, kalau UKM itu agak berat kondisi sekarang, ya. Apalagi Anda belum siap secara platform digitalnya. Kalau platform digitalnya belum siap, otomatis Anda itu berat, ya, sangat berat. Kondisinya seperti sekarang itu sangat berat. Makanya saya bilang lebih baik berpartner aja. Semua siapkan, Anda tinggal jalan, bahkan sudah siapkan mentornya, ya. Makanya saya tadi berpesan sama UKM itu, kalau Anda nggak punya kemampuan scale up bisnis Anda dari level 1, level 2 sampai level 3, gini aja, daripada kamu itu melawan Gojek, lebih baik berpartner sama Gojek. Karena kamu melawan unicorn itu berat, ya. Kamu melawan raksasa besar, capek, ya. Belum lagi Anda baru pusing masalah karyawan aja 5, sudah karyawan lari sana lari sini, gimana kamu mau punya karyawan sampai 500? Itu tentu tantangannya berbeda. Sekarang menggaji satu karyawan, anggap aja UMR 3 juta sampai 4 juta. Fixed cost-nya aja udah 20 juta. Gimana kamu menggaji 500 karyawan? 500 karyawan kali 4 juta itu berapa? 2M. Mampu nggak company kamu 1 bulan untuk gaji karyawan aja 2M? Nah, kalau kamu nggak bisa scale up perusahaan ke situ, ya lebih baik kita di KKI, ini ada satu company yang sudah set up, sudah established, company sudah 21 tahun, kami siap membimbing Anda semua. Ya, produk udah kami siapkan. Ya, saya kira kurang lebih seperti itu ya. Jadi jangan tanya lagi masalah seperti ini. Ya, oke, silakan Bu Ika, next question. Macam mana memulai jadi reseller KK Indonesia? Ini orang mana ini? Orang Sumatera kah? Atau orang Melayu kah? Atau orang Malaysia kah ini ya? Kalau modal belum cukup Pak Noman. Jadi tanyanya ini kok setiap minggu sama, masalah modal. Saya selalu bilang, kalau pertanyaan itu masalah modal terus, sampai kapanpun nggak bisa. Bahkan usaha dengan modal 2 juta pun kamu nggak mampu. Bagaimana kamu itu bisa punya satu bisnis yang kuat? Ya, modal utama itu yang penting berani. Saya sudah selalu berpesan. Modal yang penting utama itu mau. Coba dulu produknya, pakai dulu. Sebelum jual, pakai dulu. Kalau puas, baru pasarkan. Ya, makanya kalau kami di sini tawarkan mau komisinya 1 juta rupiah itu kamu jual 2 paket aja, selesai. Nah, tapi sebelum jual itu pastikan pakai dulu produknya, ya. Jadi kalau produknya dipakai itu hasilnya sangat bagus sekali. Ya, jadi jangan tanya masalah modal lagi. Tonton video saya dari mana bisnis besar dimulai. Modal itu nomor ke-7. Ya, saya nggak mau lagi bahas ini. Karena apa? Berarti Anda belum subscribe dan belum nonton. Kalau pertanyaan ini Anda ajukan terus, Anda nggak nonton subscribe channel Success Before 30, sama aja Anda lihat webinar ini nggak guna. Kamu nonton webinar ini berkali-kali nggak guna, Noman. Tak guna, ya. Macam mana, saya juga macam mana. Nggak bisa apa-apa saya juga, ya. Oke, next question please. Pak, bagaimana cara menghilangkan pikiran logika ke bawah alam sadar kita? Ilham, yes. Gini, kamu sudah ikut Yes I Can belum? Jawabannya semua di Yes I Can, ya. Jadi saya nggak mau bahas di sini. Terima kasih. Next question.
Pak Chandra, kalau bukan WNA, apakah bisa bermitra di KK Indonesia? Kalau bukan WNA, bisa. Kalau asal semua bukan WNA, TKI, banyak kok TKI, BMI di luar negeri semua bisa menjadi reseller kami. Kalau WNA, maaf, belum bisa. Ya, WNA masih belum bisa. Kecuali memang produknya dijual di negaranya. Malam Pak Dini Nur Aisyah, saya mau bertanya, bagaimana kita melatih kita untuk selalu berpikir positif? Bagus, pertanyaan bagus. Karena saya lihat sendiri orang Indonesia sangat susah mengendalikan emosi atau marah. Bukan cuma orang Indonesia, orang seluruh dunia juga seperti itu. Ya, yang lebih parah dari Indonesia juga banyak. Mindset selalu berpikir positif. Apa yang menjadi input itu akan keluar output. Jadi kalau inputnya tiap hari negatif, marah-marah, apalagi sekarang setiap hari baca berita, orang yang mati sekian, PDP sekian, ODP sekian. Saya aja loh nggak tahu sekarang jumlahnya sudah berapa. Nggak penting bagi saya. Mau hari ini COVID itu pasiennya mau berapa, saya nggak penting. Karena apa? Saya sudah sibuk webinar setiap hari. Saya sibuk setiap hari memberikan input-input positif pada orang. Pak, itu sesuatu yang nggak bisa Anda kendalikan. Sesuatu yang nggak bisa Anda kontrol. Saya selalu bilang, kenapa kamu harus khawatir dengan sesuatu yang nggak bisa Anda kendalikan? Contoh, hari ini US dollar itu bakal jadi berapa? Itu nggak bisa kita kendalikan. Ya, hari ini emas jadi berapa? Nggak kita kendalikan. Lebih baik kita mencari sesuatu yang bisa kita kendalikan. Cari input yang positif, cari konten yang positif. Success Before 30 sudah 7 tahun di channel YouTube memberikan edukasi positif di Indonesia. Hari ini pun ada satu upload video baru yang berjudul 5 profesi yang bakal muncul di tengah-tengah pandemi ini. Itu sudah pasti. Saya sudah riset, saya sudah cross-check dengan beberapa orang-orang yang sangat berpengaruh di Indonesia, salah satunya kemarin Pak Sandiaga Uno, dan itu profesi-profesi yang bakal muncul. Dan saya membuat video itu sebelum sharing dengan Pak Sandiaga, dan ternyata setelah video itu muncul, nggak jauh beda dengan apa yang disampaikan dengan Pak Sandiaga Uno. Dan saya pasti membuat konten itu riset, ya. Jadi intinya satu, mindset selalu berpikir positif adalah inputnya positif. Kalau kamu makan racun terus setiap hari, ya tubuh kamu jebol. Outputnya sudah pasti negatif, bawaannya stres, bawaannya racun. Yang kamu konsumsi racun. Nah, produk yang kami pasarkan adalah produk imun. Produk yang penuh dengan kesehatan. Itu akan memperbaiki organ Anda. Tadi dengar nggak kesaksiannya Ibu Vanda? Ya, bagaimana beliau menggunakan obat-obatan kimiawi dan dia konsumsi produk-produk yang baik untuk imunnya dan hasil tubuhnya sehat dan bagus sekali. Itu salah satu contoh. Jadi, apa yang menjadi imun, itu yang apa yang dikonsumsi positif itu akan sangat menentukan diri Anda bisa positif atau enggak. Ya, oke, next question. Saya kasih 2 pertanyaan lagi. Pak mau tanya gimana cara penjualan yang bagus di masa pandemi COVID yang sekarang. Tidak lain tidak bukan harus secara digital. Ya, jadi semuanya stay at home, semuanya work from home. Jadi kalau konten-konten digital, siapkan platform WA-nya, share video, ambil konten kita, dan enaknya Anda jual di tempat kami, Anda nggak usah pusing bikin konten. Kami sudah siapkan kontennya di Telegram. Jadi silakan langsung diakses di Telegram. Kita punya 3 jenis konten di sana. Ada konten bisnis, ada konten kecantikan, ada konten kesehatan. Ya, dan itu semua kontennya tinggal Anda share posting. Tapi pastikan materi sebelum Anda memasarkan, pastikan pakai dulu produknya. Dan testimonilah apa yang Anda rasakan, upload di sosial media konten Anda. Mau di Instagram boleh, mau di YouTube boleh. Intinya ceritakan apa yang Anda rasakan dan harus jujur. Ya, harus jujur. Karena memang konsumsi produk itu salah satu yang membuat orang itu sangat percaya adalah customer experience. Zaman sekarang industri 4.0 itu customer experience itu yang sangat penting. Jadi pengalaman dari customer. Contoh, misalkan Anda itu order Gojek atau GoFood, atau Anda kan di situ. How is the food taste? Bagaimana rasa makanan dari makanan tersebut? Nah, di situ kan ada mau dikasih bintang berapa. Would you mind to reorder? Yes, I will. Nah, itu nanti akan direkomendasikan lagi. Kemudian kan di situ ada reviewnya, bagaimana kualitas makanannya. Sama, itulah zaman eranya yang namanya customer experience. Nah, zaman sekarang ini
nggak usah pusing, karena bisnis offline mati semua. Lebih baik kita masuk ke era online digital, kita ceritakan customer experience. Untung COVID ini lahir di tahun 2020, yang mana internetnya udah kenceng. Coba kalau COVID ini lahirnya 10 tahun lalu, wah ya kita nggak ada webinar hari ini, ya. Oke, one last question please. Saya sudah jadi makelar, Bang Kava. Penolakan bukan sekali, 2 kali, memiliki titik jenuh pasti ada. Bagaimana mengubah pola pikir kita agar semangat kita terdorong kembali untuk menjalankannya. Gini, Bang, saya kasih tahu ya, kamu itu sebelum menjual ke orang lain, ngaca dulu. Ya. Apa yang kamu jual itu sudah kamu pakai nggak? Apa yang kamu jual itu, kamu yakin nggak dengan produk yang kamu pasarkan? Kamu jual produk itu karena kamu cuma pengen dapat komisinya, ataukah karena memang kamu dengan tulus membagikan bahwa manfaat produk itu baik? Itu 2 hal yang berbeda. Banyak anak-anak muda menjual produk itu karena cuma tergiur komisinya. Itu saya tidak rekomendasikan. Komisi itu sebelum komisi, terjalin ada satu yang namanya kejujuran. Nah, kejujuran itu luar biasa. Nah, itu yang paling penting. Nah, ketika kejujuran itu ada, baru komisi itu akan Anda dapatkan. Yang kedua, Bang, mungkin bisa jadi Anda menjualnya kepada orang yang segmennya tidak tepat. Anda menjual tiket Garuda Indonesia ke orang yang biasa naik bus, yang nggak laku. Ya, Anda hari ini jual Pizza Hut, 1 loyang harga 100.000. Anda jual kepada orang yang pedagang nasi di pinggir jalan yang harganya 5.000. Nggak bisa, paling dia cuma bisa beli pizza 1. Anda mau jual pizza gimana pun kepada orang yang pedagang nasi kuning, ya nggak laku. Anda mau jual paksa gimana pun orang yang naik bus, Anda pesawat Garuda, yang nggak laku. Bisa jadi segmen Anda keliru. Bagaimana supaya Anda meningkatkan segmen? Ya saya nggak mau bahas di sini. Ya, itu sudah banyak konten saya, how to networking with upper class people. Salah satunya, ya silakan kontak mentor-mentor kita, nanti akan diajarkan bagaimana menaikkan segmentasi bisnis kalian atau segmen produk yang bisa Anda jual. Anda yang nggak mungkin menjual kasur seharga 25 juta kepada orang yang cicilan motornya belum lunas, itu ya jelas nggak mungkin. Ya, itu jelas nggak mungkin. Cicilan motor aja belum lunas, kok mau beli kasur harga 25 juta. Nah, itu namanya salah segmen. Nah, jadi hal-hal seperti ini itu sederhana sebetulnya. Ya, saya nggak mau bahas karena ini terlalu simple, terlalu sederhana, dan segmentasinya itu nggak tepat. Oleh sebab itu, saya ingin berpesan, makanya di komunitas ini kita akan diajarkan banyak hal. Makanya Anda butuh mentor, karena nggak bisa cuma dengan webinar 1-2 jam ini Anda sudah langsung dapat jawabannya semua, nggak bisa. Anda harus berproses. Ya, kuncinya seperti itu. Tapi mental Anda ditolak bukan sekali 2 kali ya. Pendiri Kentucky Fried Chicken itu ditolak ribuan kali ya. Itu Anda jangan salah, itu ribuan kali dan dia masih tetap bertahan. Penemu lampu Thomas Alva Edison itu sampai pecah lampunya sampai 9.000 kali. Jadi mentalnya itu harus lebih kuat. Ya, jadi banyak orang, Anda lihat aja di kolom testimoni, banyak kok orang sharing testimoni reseller kita yang merasakan manfaat dari produk kita, merasakan manfaat dari income kita. Anda tanya-tanya terus nggak guna, mending langsung aja. Sekarang gini loh, uang 2 juta itu artinya apa sih? Maaf loh ya, kamu bisa beli handphone harganya 2 juta. Emang handphone itu fungsinya untuk apa? Bisa untuk jualan kah? Kalau bisa untuk jualan, uang 2 juta itu bisa berputar menjadi 4 juta sampai 10 juta. Itu baru ada gunanya. Kalau kamu cuma beli handphone gaya-gayaan untuk pamer apa? Keluar dari konter harga 2 juta itu sudah nggak ada harganya baru. Nah, sekarang di komunitas Yes ini, kita diajarkan dengan modal yang minim, mindset-nya harus dirubah, komunitasnya betul, produknya betul, dan konsepnya itu betul, baru kamu bisa maju. Lah kalau kamu cuma kumpul pemabuk, ya selama-lamanya kamu jadi pemabuk, kamu akan jadi pecundang terus, nggak bisa maju. Nah, oleh sebab itu, saya selalu menekankan, ya, jangan tanya lagi masalah modal. Jangan itu alasan. Manusia itu suka bersembunyi di kata saya nggak punya modal. Itu alasan. Ingat, orang sukses itu punya 1001 jalan. Orang gagal punya 1001 alasan. Jangan cari alasan terus. Semua tadi Pak Daniel juga sudah ngomong, saya cuma dari 50.000, hari ini bisnisnya omsetnya miliaran. Tadi ngelihat nggak beliau ngangkat itu cuma bonus tahunannya aja hampir 500 miliar. Tadi lihat nggak rumahnya,
Tadi lihat nggak kantornya? Itu memang betul-betul luar biasa, ya kan? Makanya saya bilang, percuma. Saya ngomong panjang lebar gini, kalau kamu nggak take action, percuma. Dan kamu terkendala dengan, Pak, saya nggak punya 2 juta. Maka selamanya uang 2 juta pun kamu nggak punya. Ya, camkan kata-kata saya. Karena apa? Kamu merasa berat. Uang 2 juta pun nggak punya selama-lamanya. Pak Daniel 50.000 itu tahun berapa? Tahun 2002, 18 tahun lalu. Uang 50.000 itu sama kayak mungkin uang sekarang itu bisa-bisa juga sama seperti 3 juta sampai 5 juta kali. Uang 50.000 itu besar 18 tahun yang lalu. Tapi beliau cari cara gitu. So, cari jalan, cari cara. Saya selalu bilang, kalau nggak punya modal, bagaimana supaya bisa punya modal? Kalau nggak punya ini, bagaimana supaya bisa punya gitu. Coba dulu produknya. Saya melarang semua reseller saya sebelum jual itu nggak pakai dulu. Saya larang, harus pakai dulu produk. Karena Anda itu businessman. Bukan cuman karyawan kan belum tentu kamu pakai. Tapi kalau businessman, entrepreneurs, itu Anda harus menjual apa yang Anda yakini dan Anda pakai. Kalau nggak bagus, jangan cerita. Anggap aja ya udah beli, pakai, selesai. Kalau nggak bagus ya, 21 tahun perusahaan kita nggak mungkin sampai bisa bertahan sampai selama ini. Ya, oke. Ya, kalau bicara testimoni banyak lah ya. Ini ada yang testimoni resign jadi pemabuk. Banyak lah ya. Itu saya nggak mau banyak lah. Yang berhenti jadi narkoba. Banyak juga di komunitas kita. Jadi komunitas kita tuh nggak cuma, karena gini loh, mau jadi entrepreneur tuh harus sehat cara berpikirnya. Karena apa? Anda itu nggak digaji. Ya, Anda itu jangan berharap ada gaji bulanan. Jangan berharap. Entrepreneur itu digaji oleh siapa? Oleh diri sendiri. Pastikan reseller Anda semuanya komisi berjalan dengan baik. Tapi kita sendiri mungkin harus berjuang. Nah, mindsetnya kalau orang sakit aja masih bermasalah sama mindset, ya gimana kamu tuh bisa memperbaiki orang yang sakit? Karena hanya orang sehat yang bisa menyembuhkan orang yang sakit. Coba kalau dokternya kena COVID, terus kemudian dia menyembuhkan pasien COVID, ya tambah kena COVID semua. Dokternya harus sehat dulu. Entrepreneur tuh dia harus sehat dulu. Kami ini 2I, duta imunitas sama duta income. Kami memberikan solusi di kondisi seperti sekarang. Lah kalau kami sendiri ini kelihatannya kayak orang loyo, ya kan? Terus kemudian mau cerita peluang di masa pandemi, ya tambah mati semua. Tapi kalau kami di sini cerita dengan kondisi yang semangat, kondisi yang badan yang fresh, badan yang penuh dengan kesehatan, saya percaya itu sangat luar biasa. Sekarang saya mau tanya, ayo, kamu dengan 2 juta ini benar dapat 2 juta. Sorry saya maaf ya. 2 juta. Bisa ini wariskan anak cucu, bisa. Ini kamu kayaknya kalau lihat dari profilmu itu kayaknya dari perusahaan apa sih? Ya kan, Tuanku Yudia. Sudahlah Pak, bisa. Nggak usah sampai mikir ke waris ke anak cucu Pak. Wariskan di hidup Bapak aja udah cukup Pak. Bapak wariskan anak cucu itu wariskan rumah, wariskan sapi, wariskan sawah, ya kan. Ujung-ujungnya terakhir wariskan bisnis ya. Itu sudah cukup. Oke, saya kembali ke mentor 2 juta itu tadi. Di mana Anda cari mentor 2 juta? Ya kan? Kadang konsultasi, kalau Anda misalkan membangun bisnis, konsultan UKM contohnya. Nah, kamu tuh mau bayar berapa konsultan UKM? Hah? Kalau perusahaan mau bayar konsultan, itu hitungannya mahal. Saya pun juga terima konsultan sebagai jasa perusahaan-perusahaan. Anda tahu tarif saya ini berapa? Cek di website saya. Saya per jam tarif saya berapa? Kamu sanggup bayar saya? Ya kan, kalau mau bayar saya nggak apa-apa, silakan. Lah, daripada kamu bayar saya, lebih baik saya berikan murid-murid saya begitu banyak. Ya, mentor-mentor yang kamu bayar sekali 2 juta. 2 juta itu bukan bayar mentornya, itu produk kamu pakai. Pakai, rasakan kesehatannya, skincare-nya, rasakan suplemennya, betul-betul badan fit, sehat. Kalau nggak bagus, jangan cerita. Sudah gitu bonus yang tadi udah diceritakan 8 poin lengkap, ada pengembangan diri, ada semuanya. Mau cari di mana komunitas seperti ini? Saya juga mau kalau mau. Ya kan? Makanya oleh sebab itu 2 juta itu kalau ngomong mahal, ya berarti kamu itu nggak ngerti bisnis. Orang dagang bakso aja modal 10 juta. Ya kan? Itu dagang bakso loh, rombongnya doang. Ya kan? Belum isinya. Belum kalau baksonya nggak laku ya buang semua, habis itu modal dagangan. Kamu ngomong 2 juta itu nggak punya modal,
Wis mending kamu hari ini jadi buruh harian aja lah. Ya kan susah. Kalau kamu bilang 2 juta itu selalu nggak ada terus, maka mindset kamu selamanya nggak bisa dibuka cara berpikirnya. Ya, saya lebih suka ngomong seperti ini apa adanya. Karena apa? Selamanya Indonesia nggak bakal maju. Kalau ngomong 2 juta aja itu nggak punya. 2 juta bukan store ke saya loh, itu produk Anda beli. Anda langsung dapatkan produknya di tangan. Coba yakin, karena apa? Kami melatih Anda itu jadi entrepreneur. Rasakan dulu, coba dulu, bagus baru cerita. Gitu. Ya, ngerti ya? Jadi saya percaya malam hari ini Bu Ika, terima kasih. Saya tutup malam hari ini, mungkin sharing-sharing saya yang mungkin sekitar 20 menit ini sudah cukup, karena seharian ini saya bicara sudah sangat lelah ini. Seharian webinar, justru malah di rumah, saya malah sibuk ini jadinya. Seharian bicara nggak selesai-selesai. Hampir 6 jam ini saya hari ini bicara ini. Nggak habis. Malah biasanya saya jarang bicara sampai 6 jam ini, malah menjadi full. Ya, tapi anyway, saya sangat bersyukur karena justru dengan adanya sharing seperti ini menyemangati saudara-saudara kita yang sekarang ditimpa musibah, ditimpa masalah, ya bisnisnya berhenti, mungkin tunjangannya nggak keluar, tapi tetap bersyukur kita masih bisa tersenyum, masih bisa sehat, itu yang paling penting. Dan kita masih bisa dengarkan motivasi-motivasi seperti ini, itu sangat baik untuk jiwa kita dan mental kita, ya. Saya kira cukup Bu Ika, bisa ditutup. Terima kasih dan salam hebat.